Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu jamaah solat zuhur yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut Rasul dalam sebuah hadis beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah, yatsluna kitab Allah. Di situ dibacakan kitab Allah. Wa yatadarrusunahu bainahum. Mereka berusaha menjelaskan isinya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Pastilah turun ketenangan di hati mereka. Hidup ini dua cuma awak cari. Pertama senang, kedua tenang. Senang berlabuh di jasmani, tenang berlabuh di rohani. Keduanya penting. Badan senang, hati tenang, insya Allah bahagia. Kurang salah satu, kurang bahagia. Ada orang badannya senang, Pak, tapi hatinya tak tenang, tak bahagia. Ada orang yang hatinya tenang, bahkan ditenang-tenangkan, cuman jasmaninya kurang senang, kurang juga bahagia. Kata istrinya, bang, ini utang lah banyak di kedai, kau tenang aja lah. Uang sekolah anaklah menunggak 5 bulan, tenang. Utanglah selidik pinggang, tenang. Tidak tertenang kan ini. Jadi dua ini penting. Senang bisa dengan jasmani kita, Pak. Tapi tenang itu masalah rohani. Salah satu sumber ketenangan hadir dalam majelis ilmu. Duduk baik-baik, tinggalkan HP. Ini jangan tersinggung nih Pak. Nggak iya main balas tidak apa-apa dong Pak. Nggak nampak saya minta maaf saya Pak, minta maaf. Nggak nampak. Saya nengok ibu-ibu sana rupanya di situ ada rupanya. Minta maaf saya Pak. Jadi itu hadir dalam majelis ilmu hati tenang. Wa ghasiyatuhumur rahmah. Saat ini Bapak Ibu sedang dipandang, ditatap oleh Allah dengan pandangan penuh kasih sayang. Wa hafatsumul malaika, tempat awak ini penuh dengan malaikat. Wa zakarahumullah fi man indah, nama-nama yang hadir ini sedang disebut-sebut oleh Allah di sisinya di antara para malaikat. Itulah yang awak dapatkan insya Allah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, bulan Ramadan ini salah satu keistimewaannya adalah yaitu disuruh kita memperbanyak amal-amal soleh. Itu nampak dalam hadis sahih Rasul riwayat Bukhari dan Muslim, iza ja'a Ramadana futihat abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga. Kesempatan untuk melakukan amal. Mengapa demikian? Karena untuk syarat masuk ke dalam surga itu adalah amal soleh. Baru tambah rahmat Allah. Rahmat Allah itu baru turun kalau kita beriman beramal soleh, masuk ke dalam surga. Wa basiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beritakan kabar gembira, kata Allah, menyenangkan, menyejukkan, melapangkan, mendamaikan. Kepada siapa? Orang yang hari ini dia beriman, lalu ia mampu mewujudkan keimanannya itu lewat amal-amal soleh. Bagi mereka Allah sudah sediakan surga yang mengalir sungai di bawahnya. Penting amal ini Pak. Rabi'ah bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan, suatu ketika kami sedang dalam perjalanan, saya mengantarkan air kepada beliau yang beliau gunakan untuk berwudu pada waktu itu. Setelah air diantar, Rasul mengatakan, mintalah sesuatu. Kata sahabat ini, ya Rasul, saya ingin bisa menemani Tuhan besok di dalam surga.
Inilah jawaban generasi terbaik itu, Pak. Orientasi berpikir bertindaknya adalah kampung akhirat. Kalau soal urusan dunia, ikut saja langsung. Kalau betul-betul pandai menyikapinya. Orang mengejar urusan akhirat itu seperti menanam padi, kata orang. Rumputnya tumbuh, rumputnya urusan dunia, padinya urusan akhirat. Kejar urusan akhirat, Allah ikutkan urusan dunia. Kejar urusan dunia, belum tentu ikut urusan akhirat. Kurang apa sahabat itu kalau soal kaya, Pak? Sampai hari ini kekayaan Utsman masih ada, Pak. Sampai hari ini kekayaan Utsman ibnu Affan itu hotelnya masih ada. Kurang apa kayanya Abdurrahman bin Auf selesai perang Badar, yang tua-tua dikasih gaji. Tidak banyak, Pak, uang tulaknya 2M kalau diduitkan sekarang. Aku pun mau pensiun cepat, Pak, kalau ada 2M itu. Tapi orientasi berpikir, bertindak, berbuat akhirat. Khairum wa abqa. Bagaimanapun juga akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Waktu ditawarkan, mintalah sesuatu. Langsung sahabat Rabi'ah ini menjawab, "Ya Rasul, saya ingin bisa menemani Tuhan besok dalam surga." Pintarnya sahabat. Bisa menemani Tuhan besok dalam surga kan dapat dua, Pak. Satu, masuk surga tempat paling mulia. Dua, jumpa orang paling mulia di dalam surga. Coba kalau disebutnya bisa masuk surga, belum tentu jumpa Rasul. Ini enggak. Itu tandanya sahabat ini sangat luar biasa pintar-pintarnya. Generasi terbaik yang pernah hidup di muka bumi, sahabat itulah, Pak. Khairun nas, hadis sahih Bukhari. Sebaik-baik manusia, kata Rasul, al-qarni, yang hidup pada masa aku ini. Tsumalazina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya, tabi'in. Tsumalazina yalunahum, sesudahnya tabi'in. 3 generasi ini terbaik dalam pandangan Allah. Kata Rasul, apa cuman itu? Masih ada peluang meminta yang lain karena ditawarkan. Tapi sahabat tak bergeming, hanya itu ya Rasul. Kalau begitu, kata Rasul, itulah pentingnya amal ini. Bantu saya, kata Rasul, dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud artinya punya modal, yaitu beramal soleh. Itulah makanya Bapak Ibu, sebaiknya seorang mukmin ini, amal ini bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan. Sebenarnya sholat zuhur awak ini tidak kewajiban, Pak. Kebutuhan dasar awak itu beribadah kepada Allah. Nyatanya dulu belum turun agama Islam, orang memang mencari cara untuk beribadah. Nampak dia pohon kayu, disembahnya pohon itu. Mengeluarkan kebutuhannya untuk beribadah. Nampak dia batu besar, disembahnya batu. Nampak dia sungai Nil, disembahnya sungai Nil. Nampak dia pohon, disembahnya. Keliling dia di pohon itu. Kayak gitu Pak Ustadz, kiro-kironya Pak. Karena ingin memenuhi kebutuhannya. Jadi awak tadi berwudu, itu kebutuhan. Manusia ini butuh penyegaran, Pak. Dari sekian jam, jam 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam. Letih badan itu. Pergi cuci muka, kata Allah. Begitulah kira-kira. Awak pun mencucinya. Bukankah sesudah mencuci muka badan awak segar? Salat, perenggangan terbaik. Kebutuhan semuanya, Pak. Orang kalau istiqomah benar cara beribadahnya, Pak, dapat manfaat dunia akhirat. Beritakan saja kabar gembira, menyenangkan, menyejukkan, melapangkan. Nampaknya orientasinya kan cuma masuk surga. Di akhirat, di dunia juga dibahagiakan Allah lewat amal itu. Cuman kadang-kadang awak salah menyikapi amal. Kalau kayak gini Bapak Ibu berwudu, tengok kemari. Tidak mungkin pula saya yang menyesuaikan diri. Ada orang mengatakan manusia kalah karena komputer. Coba lawan dengan saya cabut coknya, matinya langsung, Pak. Nah, misalnya melawan. Kalau seperti inilah Bapak Ibu dan saya berwudu, memang tidak dapat manfaat, Pak. Tidak dapat manfaat. Tidak dapat manfaat. Tapi jadikan
cuci tangan ini memang menggugurkan bakteri penyakit, nah itu dapat manfaat. Sebenarnya itu disebut Rasul, cuma Rasul tidak sebut ke sahabat bakteri penyakit. Karena kalau disebut kalimat bakteri penyakit butuh penelitian lewat laboratorium. Dulu tidak ada untung dan lainnya, Pak. Maka kata Rasul, tak kala ia membasuh tangan berjatuhan dosa dari tangan seiring jatuhnya air ke lantai. Berjatuhan dosa dari tangan. Kan tak nampak, tak mungkin ini, Pak. Seiring jatuhnya air ke lantai. Cuman sahabat digerakkan oleh akidah, langsung mereka percaya. Oleh orang-orang di luar sana, dia tidak percaya dengan masalah dosa dan pahala. Dia ambilnya yaitu ditelitinya, Pak. Apa yang disebut gugurnya dosa di air ini? Tak kala seseorang berkumur-kumur, berjatuhanlah dosa dari mulutnya, seiring jatuh air ke lantai. Dalam pandangan akidah Hawa, keluar dosa bohong, riba, mencaci, memaki. Orang di sana tak percaya, yang tidak punya iman tapi punya ilmu, diambilnya air itu, ditelitinya, Pak. Rupanya kenapa air mustakmal tidak boleh untuk berwudu? Banyak bakteri penyakit di situ. Makanya ibu-ibu kalau suami selesai berkumur-kumur, itu ayah kumur-kumur suami, tidak boleh ibu kumur-kumur balik dah. Kalau tidak percaya, cubalah domom awak langsung dibuatnya. Banyak bakteri penyakit. Itu baru berwudu, itu baru. Jadi kalau ada teori kemarin cuci tangan, Rasul sudah paripurna mengajarkan awak. Tidak cuci tangan, kata Rasulullah. Seluruhnya dicuci. Tangan dicuci. Memangnya debu itu hanya di tangan. Tidak mulut. Mulut dicuci. 3 kali. Bilas, kemudian keluarkan, sempurnakan ketiga kali. Makanya kumur-kumurnya harus kumur-kumur sunnah, kumur-kumur membolak-balikkan air di dalam mulut. Kalau begini kumur-kumurnya, Bu, tidak dapat manfaat. Takut gincu tanggal. Orang berwudu tak perlu kuat-kuat makeupnya, Pak. Sudah ramah wajahnya setelah berwudu itu. Wudu itu artinya kan elok, bercahaya, lembut, bagak, ganteng, manis. Tengok orang berwudu, Pak. Bersih saja mukanya. Emak awak di kampung, Bu, tak kenal dia nastun alat kosmetik 5 lemari. Yang kenal cuma bedak pipa nomor 5. Tapi wajahnya bersahabat. Ada sebagian ibu zaman now, tapi bukan ibu-ibu. Alat kosmetiknya 3 lemari, Pak. Untuk topeng monyet. Tapi takut awak menengok. Basuh hidung. Dulu pakai masker tutup hidung. Rasul sudah mengatakan itu. Sungguh-sungguh engkau membasuh hidung. Karena sesungguhnya setan itu nginapnya di lubang hidung. Istinsya, masukkan air untuk membilas. Istinsyar, mengeluarkannya. Ternyata ini luar biasa, Pak. Antara lain meringankan saraf-saraf otak ini. Bahkan ada yang mengatakan, bila di 3 tempat umat Islam elok-elok melakukannya, pastilah dia sehat. Pertama, waktu di kamar mandi. Yang kedua, waktu di meja makan. Yang ketiga, waktu di tempat tidur. Elok dia mengerjakan ini, insya Allah sehat dia. Salah satunya di kamar mandi, istinsyar. Istinsyar. Boleh berbunyi. Keluarkan semuanya. Sungguh-sungguh engkau membasuh lubang hidung, kata Rasul. Karena sesungguhnya setan itu nginapnya di lubang hidung, kata Rasul. Awak carilah. Udah nampak setan tidur. Tidak. Menurut Sauki Al-Fanjari, dokter Mesir, yang dimaksud dengan setan nginap, bakteri penyakit banyak masuk lewat lubang hidung. Itu tandanya wudhu kebutuhan. Basuh muka, gosok, keluar debu-debu. Basuh tangan, basuh kaki. Bahkan kata Rasul sambil menyela jari jemari. Ya enggak, saking keluarnya, mengurut seperti ini bukan menanggalkan debu saja, tapi mengeluarkan angin. Tanya orang gerakan refleksiologi itu, Pak. Mengurut ke bawah. Kan kebutuhan jadinya, Pak. 5 kali sehari semalam.
Apa ndak cerah muka dibuatnya tu, Pak? Solat, makin lama berdiri makin elok, rupanya berdiri seperti ini menjaga keseimbangan badan awak. Mengangkat tangan membuka aura dada. Tapi jangan pula bapak-bapak senamkan, Pak, ya. Allah. Sami Allah. Allah, anda pula dah, Pak. Dia sudah pas dibuat Rasul nih. Nih, ini terasa tarikannya, Pak. Meletakkan tangan di dada. Rasul meletakkan tangan di dada. Hadis itu. Ternyata meletakkan tangan di dada ini diteliti orang yang berilmu, mengurangi stres beban batin Pak di sini, Pak. Itu makanya ibu-ibu kalau dia menengok sesuatu yang mencemaskan pasti di sini dia. Astagfirullah, subhanallah, ya enggak? Menengok perangi anak, la ilaha illallah, enggak ada ibu-ibu, la ilaha illallah, enggak ada. Lah ponuh dah dua makna, dah lah ponuh luti makna lah. Kurang apa hebatnya agama ni? Tinggal mempraktekkan yang nyepaknya, tinggal mempraktekkan, tak usah lawan dalil dengan dalil, kalah dalil awak tu nyepak. Ruku, warka'u ma'arokiin, perenggangan terbaik ini. Cuman elok-elok. Yoga ni. Tapi Islam apa ni, senam ni bukan yoga, solat ni bukan yoga, tapi ini hikmahnya begitu. Tapi kalau begini awak tak dapat. Atau begini, ikut buang air di Pulau Padang namanya enggak, Pak. Dan memang ini jurus terbaik. Tak bohong apa Pak Bandi, tak bohong. Kalau pengalaman nambo ikutlah buang air di Pulau Padang, Pak. Kalau waktu ikut tak keluarnya dah. Tersapi berkata orang. Kalau duduk awak tercucuknya pada Padang. Ikutlah jurusan terbaik. Itu pengalaman betul, Pak. Nah, sekarang kita ruku, luruskan jari jemari ini, renggangkan, pegang kepala lutut, renggangkan ini, jauhkan dari rusuk. Makanya Rasul kadang-kadang rukuknya itu subhana rabbiyal aziminya itu sampai 6 kali. Kenapa disebut rukuk dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah? Supaya awak bisa merasakan manfaatnya lah. Tahukah kamu kata Rasul orang yang paling jahat? Orang paling jahat bukan yang di luar sana. Orang yang mencuri di dalam solatnya. Tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Rukuk seperti itu, apalagi sujud, Pak. Sujud ini gerakan paling luar biasa. Berlama-lama sujud itu elok. Selama ini aktivitas awak 12 jam, jantung selalu berada di bawah. Padahal dia pompa. Kepala di atas, memompa ke bawah dengan ke atas beda. Pompa-pompa hotel itu kan banyak-banyak juga di atas tuh, Pak. Supaya tarikan airnya itu ke bawah kuat. Nah, sekarang posisi sujud, jantung di atas, otak di bawah. Apa ndak lancar? Jadi kalau pening-pening sedikit, pertigo sedikit, lama-lama sajalah sujudnya, Pak. Termasuk tensi-tensi sedikit. Cuman kalau tensinya sudah parah, ndak selesai dengan sujud. Orang tensi ini kan faktor 2, Pak. Faktor usia. Faktor U kata orang. Kalau tidak usia, uang. Nah, itu stres orang dibuatnya. Cuman kalau Bapak Ibu tensi, tetap saja solusinya agama, berbekam, Pak. Elok-elok banyak berbekam bagus itu. Iya Pak Ustadz, iya, 2 bulan sekali bekam lah. Kata Rasul, sakit obatnya 3. 1 bekam hijamah. Yang kedua minum madu. Yang ketiga besi yang dipanaskan. Tapi kata Rasul, aku melarang kalian dengan cara yang nomor 3. Sentrum listrik ini kurang bagus. Pemanasan lewat listrik itu, Pak, kurang bagus. Ada saraf yang mati. Tapi kalau bekam, elok hijamah tores. Saya sekali sebulan bekam ya, Pak. Sekali sebulan. Insyaallah. Apalagi Ustadz ini. Ustadz ini harus dia prima. Domom-domom sedikit tahan. Kalau loyo Ustadznya kaum muslimin. Jangan daripada kita bertawa kita kepada Allah. Muak orang nengoknya tuh, Pak.
Jadi rupanya kebutuhan kaum muslimin yang berbahagia itu baru sholat, belum lagi ibadah lain. 8 kali saja awak puasa selama sebulan, insya Allah bakteri-bakteri kanker segala macam pupus dibuatnya, dimakannya Pak. Badan itu sendiri yang memakannya tuh Pak. Kan ini sudah teruji, sudah terbukti kepada Rasul dan para sahabat. Itu baru 8 hari sebulan. Bagaimana kalau sebulan Bapak puasa? Nah, habislah semuanya. Tapi kenapa Pak Ustadz? Belum puasa, ambo sakit. Nah, umpamanya. Awak salah menyikapinya. Kalau Rasul berbuka kan dengan kurma. Ya enggak? Dengan kurma muda. Tidak ada dengan tamar, kurma tua. Kalau tak ada juga dengan air putih, awak, itulah masalahnya Pak. Segala jenis makanan langka awak kumpulkan Pak, walaupun jauh Pak. Rujak di Simpang Baterai P, payuak ke sana Pak. Cendol datuk di bawahnya Pak. Ustadz kok tahu? Katanya Pak. Pergaulan. Pokoknya 2 meter persegi. Jauh dari sunnah. Gup air putih segalon, tontong pecal semangkuk besar, bakwan 5, salah lauk 7, kerupuk yangik 9. Nah, memang tak bisa bergerak wak dibuatnya dulu Pak. Pergi ke maghrib, poruik dulu Pak, gapardo, jangan tersinggung Pak, gadang paruik dari dado. Sendawa tanda orang kenyang tuh. Kadang bersaut-sautan pula lagi. Kata Pak Nola. Kata imam apun akan dibaca kata imam. Sosek imam jadinya lantaran awak. Kan kaum muslimin yang berbahagia bersahur. Awak bersahur ini entah berapa kali awak sahurnya Pak. Selesai makan maghrib, pulang tarawih makan. Nah, mau tidur pun makan nasi goreng, sate, kalau macam makan. Tuh bangun tengah malam pun kadang-kadang makan. Kemudian terakhir nanti makan juga jam 3 makan. Rasulullah itu sebenarnya sahurnya 50 ayat, selesai makan masuklah waktu subuh. Itu lebih kurang 10 menit atau 15 menit. 10 menit itu dah pas itu. Dan tidak banyak, betul. Awak di situ juga bermasalahnya. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau seperti itu wajarlah ibadah menjadi kewajiban, tidak kebutuhan. Yang awak cari, jadikan amal soleh ini sebagai kebutuhan dasar. Yang lainnya sudah sering awak sampaikan, bahwa amal soleh itu tanda awak besok orang mukmin. Bahwa amal soleh itu menggugurkan dosa-dosa. Bahwa amal soleh itu mengangkat derajat. Bahwa amal soleh itu satu-satu perkara yang besok awak hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah besok dijamin Allah bahagianya, padahal sangatlah lama, apalagi yang sebentar ini. Beruntunglah hari ini orang yang menggunakan waktu Ramadan untuk memperbanyak amal soleh, insya Allah. Jangan terkecoh dengan sebuah amal kecil. Banyak amal kecil dalam pandangan Allah, besar dalam pandangan manusia, besar dalam pandangan Allah. Nampaknya ringan, tapi berat di dalam timbangan. Usahakan Bapak Ibu mau mengerjakan yang wajib, sunnah sendirian atau berjamaah, tanpa atau tersembunyi. Menarik ujung bibir ke samping saja sudah dianggap sebagai sebuah ibadah. Kurang apa lagi itu Pak? Orang agama lain mungkin tidak tahu bahwa senyum itu adalah sedekah. Tapi mereka banyak melakukan senyum. Senyum dijadikannya sebuah kebutuhan, penarik pelanggan. Itu kalau yang berdiri-diri di muka senas itu, bagian perkantoran yang di depan itu, kalau wajah-wajah sangir tak mau orang datang ke bank ke depan. Iya Pak. Sedangkan tua saja di situ rasanya kurang layak lagi. Betul tak Pak? Harus 33 tahun paling tinggi umpamanya. Sedang gagah-gagahnya. Silakan. Orang tua dibuat di situ Pak. Silakan. Tak mau elok senyumnya tu Pak. Jadi jangan tersinggung yang tua-tua Pak. Kalau bisa bagian pelayanan di depan itu agak yang muda-muda. Ibadah dalam keduniaan awak ini kebutuhan.
Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan kita semakin meningkatkan amal soleh kita, baik kuantitasnya atau kualitasnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.